keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sering mendengarin saya, jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, pemecah belah, provokasi, para pengadu domba antara habaib dan kiai. Jaga kampung kalian dari laskar-laskar setan, ya, PWI yang sudah merajalela masuk kemana-mana, main-main bongkar-bongkar kuburan. Dan saya memaafkan mereka karena saya nggak mau kalau saya tidak maafkan kelak di akhirat mereka yang menghina, mencaci, menghujat, memaki dan memfitnah, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Saya nggak mau. Saya nggak mau mereka disiksa, saya nggak mau mereka diazab, maka saya maafkan mereka. Saya mendapatkan kebaikan, yaitu merupakan pahala. Mereka pun mendapatkan kebaikan dengan saya memaafkan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu akhlak luhur baginda Nabi besar Muhammad. Saya kayak kayu gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru semakin dibakar akan semakin wangi, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miss Joa Bisa. Lagi-lagi si Bahar Smith dalam ceramahnya menyerang PWLS, yang mana si Bahar ini menganggap PWLS ini perusak pengadu domba gitu ya teman-teman. Jadi si Bahar ini masih tidak kapok-kapoknya membahas tentang masalah PWLS yang dianggap sebagai perusak pengadu domba gitu ya teman-teman. Jadi si Bahar ini kok sampai saat ini ya tidak kapok-kapok ya, padahal nasabnya setelah diteliti para klan Ba'alawi ini ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sok-sokan mengkritik PWLS. Yuk seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. yang masih mengakui Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, dia telah menyakiti Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siapa orang yang menyakiti Siti Fatimah, maka dia telah menyakiti Rasulullah. Siapa orang yang telah menyakiti Rasulullah, lahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Kiai, masih ada tuh kiai-kiai yang masih percaya, biarin. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Mudah-mudahan sebelum datang ajal menjemput, dia kemudian diberikan keinsafan oleh Allah dan kesadaran bahwa sangat berat sekali konsekuensinya mengakui Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. DNA-nya bukan DNA Arab, bukan DNA orang Arab. Nabi orang Arab, Nabi orang Quraisy. Nabi ini keturunan Adnan, keturunan Adnan, keturunan Quraisy. Harus ada JL859. Mereka tidak punya DNA itu. Siapa orang yang masih mempercayai mereka ini Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, mereka telah menyakiti daripada keluarga besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nawasib hari ini bukan pengikut Muawiyah. Orang-orang Nawasib, orang-orang yang membenci keluarga Nabi, bukan pengikut Muawiyah, tapi orang yang masih percaya, orang yang masih percaya bahwa Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Saya ulangi, orang Nawasib hari ini bukan dia yang mendukung Muawiyah, tapi dia yang mendukung Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Siapa orang yang masih mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, dialah Nawasib, orang yang membenci keluarga Rasulullah. Karena keluarga Rasulullah sudah jelas haplogrupnya J, dia harus memiliki sublet Sayyidina Ali, J FGC 504.
30416. Tetapi Bahlawi ini tidak mempunyai JFGC 30416. Siapa orang yang mempercayainya, maka dia telah menyakiti ahli baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Oke, saya tanya bapak ibu-ibu, setelah pulang dari sini mau basahi lidah kita dengan sholawat? Mau basahi lidah kita dengan sholawat? Basahi lidah kita dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari majelis maulid harus bertambah keberkahan. Jadi bapak ibu-ibu, para pemuda-pemudi, jangan kita hadir majelis tetap kita sama begitu-begitu aja. Nggak ada perkembangan, tidak bertambah kebaikan, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah takwa, tidak bertambah takut. Ini berarti kita tidak bertambah keberkahan. Keberkahan itu bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya umur, bukan. Al barakatu zidukum fit ta'ah. Barokah adalah bertambahnya ketaatan dan kepatuhanmu kepada Allah. Jadi pulang dari majelis-majelis maulid, bapak-bapak, ibu-ibu harus bawa bekal. Apa itu barokah? Pulang harus jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah tanggamu, rumah tangga Nabi Muhammad, masyarakatmu, masyarakat Nabi Muhammad, kampungmu, kampung Nabi Muhammad SAW. Yang tua, cintai yang muda di kampung. Yang muda-muda, hormati yang tua. Hidupkan kampungmu dengan majelis-majelis, dengan wirid, dengan ratibul haddad, dengan salawat-salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perhatikan tetangga-tetanggamu, perhatikan para fakir miskin, janda dan anak-anak yatim, sebab beliau-beliau adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kau memperhatikan mereka sama seperti kau memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Jaga kau punya kampung, bersatulah engkau, bersatulah engkau. Ya, tadi telah dibahas tentang bagaimana kita harus bersatu sebagai umat Islam. Kita bersatu, apapun benderanya, apapun manhajnya, apapun torikohnya, apapun keyakinannya, apapun selama masih berbeda masalah furu'iyah, tetap walaupun mau berbeda alumni, oh saya alumni sini, saya alumni sini, saya alumni sini, saya majelis ini, warna bendera majelisnya berbeda-beda, kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun di luar sana banyak saudara-saudara kita di luar Islam, ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun tidak seagama, tapi kita dengan mereka ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan satu bangsa. Walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu merah putih, satu NKRI, satu UUD Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45. Kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, pemecah belah, provokasi, para pengadu domba antara habaib dan kiai. Jaga kampung kalian dari laskar-laskar setan, ya, PWI yang sudah merajalela masuk kemana-mana, main-main bongkar-bongkar kuburan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tetapi perkara apa, hal-hal apa yang menutupi mereka daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah dikatakan bahwa saya dalam hadis, la'ana Rasul SAW al-mukhtafi wal-mukhtafiyat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah melaknat siapapun yang membongkar kuburan, baik yang membongkarnya laki-laki atau yang membongkarnya perempuan, dilaknat oleh Rasulullah. Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau berkata, laknat Rasulullah bagi yang membongkar kuburan ini berlaku sebagaimana berlakunya laknat Rasulullah kepada para peminum khamr, penjual khamr. Laknat Rasulullah ini berlaku sebagaimana berlakunya para penerima riba, pemakan riba, bagi orang-orang yang suka membongkar kuburan. Sampai-sampai Rasulullah bilang apa? La'an amsyiya alal jamrah was saif. Lebih baik saya jalan di atas bara api, lebih baik saya berjalan di atas pedang, lebih baik saya menjahit
saya jahit sendal pakai kaki saya. Itu kan susah. Bagaimana mau jahit sendal pakai kaki? Lebih baik kata Rasulullah, la'an amsi 'alal jamra was saif. Lebih baik saya berjalan di atas bara api. Lebih baik saya jalan di atas pedang. Lebih baik saya jahit sendal pakai kaki daripada saya harus berjalan di atas kuburnya seorang muslim. Nabi Muhammad aja jalan di atas kubur muslim. Hati-hati. Ini main beraninya sama orang yang udah mati, beraninya sama Habib yang udah mati. Ini masalah muruah, masalah kehormatan muslim yang sudah wafat. Nggak usah, terserah kau mau percaya Habib, kau mau percaya Habib, nggak percaya Habib, terserah. Nggak usah lihat Habibnya, lihat ini kuburan muslim. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan, kemarin habaib, nanti tujuan akhirnya Islam yang akan dihancurkan. Pertama habaib dulu, habis habaib kiai-kiai, para santri-santri, pondok-pondok pesantren, dibilangnya feodalisme, perbudakan lah apa segala macam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami para santri, kalian kalau tidak tahu tentang dunia pesantren mending kalian diam. Kami para santri dibilang budak, saudara-saudara, kami para santri, jangankan jalan menuju guru, menghadap guru, jangankan jalan pakai kaki, jangankan ngesot jalan pakai kaki, jangankan pakai kaki, jalan menghadap guru. Bagi kami para santri, kami akan merangkak pakai kedua mata kami untuk jalan menghadap guru kami. Itu kami para santri. Jangankan cuma ngasih uang amplop ratusan ribu jutaan rupiah, nyawa, jiwa kami kasih untuk para guru-guru dan kiai-kiai kami. Bukankah dijelaskan dalam kitab Sayyidul Afkar, gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Berdirilah, sambutlah, berilah penghormatan kepada gurumu, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalian di luar sana yang tidak suka dengan dunia pesantren, tidak suka dengan kiai habaib, kalau kalian mau hina, silahkan hina kami para santri. Betul? Kami santri, hina kami sesuka hati kalian, caci kami, maki kami, tapi jangan hina, jangan caci kiai-kiai kami, guru-guru kami. Jangan hina pondok-pondok pesantren kami, para habaib-habaib kami. Kalau kalian hina, menjatuhkan muruah kehormatan kiai kami, guru kami, pondok pesantren kami, maka kami para santri akan bangkit melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Kok mikir gini, lihat sama Amazon naik 12% setelah laporin kenaikan profit 30% year on year. Terus Darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan, kalau nggak tahu dunia pesantren, lebih baik mending diam. Kalau nggak tahu tentang dunia pesantren, sampai Al-Imam Al-Iskandari, ibu-ibu, kata beliau apa? Uqaddimu syaikhi ala abi. Aku lebih mendahulukan guruku daripada bapakku. Kenapa? Li'anna abi sababul hayatil baqiyah, hayatil faniyati, wa syaikhi sababul hayatil baqiyati. Sebab bapakku adalah sebab selamatnya aku, adanya aku di dunia yang akan hancur ini. Sedangkan guruku sebabnya aku, selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Makanya aku lebih mendahulukan guruku. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ormas-ormas ini, ormas-ormas setan seperti ini yang suka bubar-bubarkan pengajian, suka memprovokasi umat, suka memecah belah, mengadu domba habaib sama kiai, jangan diberikan panggung. Jangan sampai masuk dan memberikan doktrin-doktrinnya kepada masyarakat yang ada di Purwakarta. Makanya saya tanya semuanya, jawab yang keras. Masyarakat Purwakarta siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan laskar setan? Siap lawan laskar para pengadu domba habaib dan kiai? Siap lawan mereka yang suka membubarkan pengajian? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para pengkhianat bangsa?
angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Iya, jangan sembarangan, betul. Indonesia ini bukan milik presiden, bukan milik anggota DPR, bukan milik partai politik manapun, betul? Betul. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik PKS, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai politik manapun, bukan milik institusi manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Jenderal, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Presiden, bukan milik anggota Dewan, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maka sebagai bangsa kita harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pejabat-pejabat dan pemimpin di negara ini menjadi pejabat dan pemimpin yang baik, yang istiqamah, yang melayani rakyat. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini dari dulu sampai sekarang fitnah, hinaan, cacian, makian, gunjingan dan segala macam itu makanan saya tiap hari. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi saya mau dihina, dicaci, dimaki, difitnah seperti apapun, demi Allah saya memaafkan orang-orang itu. Saya memaafkan siapapun yang menghina saya, caci saya, maki saya, fitnah saya, silakan. Saya maafkan. Sebab kenapa? Saya bersyukur kepada Allah. Ada yang menfitnah saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya tidak banyak pahala, sehingga semakin banyak saya dihujat, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, semakin banyak saya mendapatkan pahala dari mereka. Dan saya memaafkan mereka karena saya nggak mau kalau saya tidak maafkan kelak di akhirat mereka yang menghina, mencaci, menghujat, memaki dan memfitnah, mereka akan minta pertanggungjawaban. Saya nggak mau. Saya nggak mau mereka disiksa, saya nggak mau mereka diazab. Maka saya maafkan mereka. Saya mendapatkan kebaikan, yaitu merupakan pahala. Mereka pun mendapatkan kebaikan dengan saya memaafkan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu akhlak luhur baginda Nabi besar Muhammad. Kau difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dibicarakan orang, dilebih-lebihkan, diberikan bumbu-bumbu yang lebih, sabar. Sabar. Maafkan. Maka insya Allah kau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah saudara-saudara, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya bagaikan bola karet. Bola karet makin dipencet ke dalam, dia nggak bakal ke dalam. Makin dipencet ke dalam, dia makin ke atas, saudara-saudara. Saya kayak kayu gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru semakin dibakar akan semakin wangi, saudara-saudara. Dan kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Dan wasiat saya kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu awas. Ya, awas, hati-hati. Ibu-ibu mengeraskan suara di hadapan suami saja, mengeraskan suara di hadapan suami, maka segala sesuatu yang disinari matahari akan melaknat istri yang mengangkat suara di hadapan suami. Itu cuma ngangkat suara. Oleh karena benar-benar ibu-ibu sini jadi semua istri yang soleha. Anak-anak kita jadi semuanya anak-anak kita di sini jadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang mengerti urusan agama, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kita dunia akhirat. Orang tua kita, sanak saudara yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya. Tidak kita pulang dari majlis kecuali Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, yang istiqamah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang taat, yang patuh, yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat, ahli sedekah, orang-orang yang sabar dalam menerima ujian, orang-orang yang sabar dalam menerima musibah, orang-orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, yang bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini si Bahar dalam ceramahnya itu masih menyalahkan PWILS dan menganggap PWILS ini pengadu domba, provokasi gitu ya teman-teman. Padahal yang banyak memprovokasi umat itu bukan dari kalangan PWI. PWILS itu hanya memberi masukan, memberitahu, memberi penelitian tentang keabsahan nasab klan Ba'alawi ini. Jadi setelah diteliti nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata haplog grupnya itu G gitu ya, bukan J1. Jadi para klan Ba'alawi ini nasabnya putus dan tidak tersambung kepada Rasulullah. Dan di video yang teman-teman saksikan barusan itu ya, si Bahar dalam ceramahnya itu menjelek-jelekan PWILS. Jadi PWILS itu seakan-akan jadi provokator terhadap umat. Padahal kalau menurut saya, yang tadi saya dengar video yang Habib Bahar itu ceritakan, itu memprovokasi para jemaahnya itu agar supaya apa? Agar supaya jemaahnya itu benci kepada PWILS. Apakah seperti itu tidak dikatakan provokasi? Itu ya teman-teman. Jadi dianggaplah kalau ada PWILS katakannya ya seperti itu tadi ya teman-teman. Ya, dan mudah-mudahan si Bahar dan juga semuanya itu bisa segera sadar, tidak saling caci maki dan kembali kepada rahmatan lil alamin gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.